Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Aku melihat sesuatu yang aneh di dalam tubuhmu, Nak. Apakah kamu pernah melakukan seserahan sebelumnya? Tanya Pak Le kepadaku. Dari mana Pak Le bisa tahu? 3/4 tubuhmu telah dikunci di alam lain, dan kamu akan terus dikejar oleh sesuatu yang hadir ketika acara seserahan itu berlangsung, sehingga kamu akan selalu diikuti olehnya. Jelas Pak Le. Olehnya siapa Pak Le? Nining, kuntilanak yang menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Kamu juga sedang ditarik oleh makhluk lain yang mungkin akan menjadi penolongmu kelak. Siapa dia Pak De? Dia adalah Apta. Ketika Pak Le menyebut nama itu, Arya seketika langsung mengingat kejadian tahun 1990 saat dirinya menjadi tumbal seserahan yang diklaim sebagai tumbal penyerahan jiwa. Dan aktor di balik semua ini adalah Pak Luhur. Apakah satu kedipan juga mempunyai ranah yang sama? Satu kedipan adalah kemampuan yang leluhurmu turunkan untuk melindungi serta memberikan pertanda baik atau buruk ke depannya. Apakah hanya aku saja yang memiliki satu kedipan, Pak De? Tanya Arya. Kamu akan menemui partnermu sendiri. Arya hanya mengangguk pelan. Embun di kaca bus mulai terlihat. Perjalanan Arya sebentar lagi sampai. Insya Allah aku akan bermain di tempatmu, Nak. Jangan pernah membuka satu kedipan lagi. Berbahaya. Iya Pak De. Kampung Rambutan. Terus kemana lagi, Nak? Emangnya rumah om kamu di mana? Rawamangun Pak Le. Kan dekat sama UNJ. Pak Le tahu kan? Tanya Arya. Tahu Nak. Masih satu daerah dengan tempat saya. Rawamangun juga Pak Le. Iya. Kernet bus mulai memotong pembicaraan Arya dengan Pak Le. Udah sampai noh, Kampung Rambutan. Siap bos, kita juga mau turun nih. Jawab Pak Le dengan logat Betawi kakunya. Lah, lu mau bareng sama ini bocah? Tanya Kernet. Ngapa emangnya? Lu sedaerah emang? Lu baru tahu apa? Nggak zaman lu. Arya hanya berdiam diri sambil menyijing koper yang berisikan baju dan lain-lain. Ya udah, gue cabut dulu ya. Jelas Pak Le pada si Kernet. Iya dah, hati-hati lu. Siap. Nak, ayo kita cari taksi dulu. Arya mengangguk dan mengikuti Pak Le yang mulai beranjak keluar dari bus kota yang super kumuh itu. Pak Le mulai mencari taksi, namun Arya mencegahnya terlebih dahulu. Pak Le, kita ngopi dulu. Saya ngantuk banget ini. Ya wes, ada warung di sana. Arya mengikuti Pak Le yang mengambil arah utara terminal sambil mencari-cari warung kopi yang masih buka. Nak, di sini aja ya. Iya Pak Le. Arya masih melihat-lihat sekeliling terminal yang tak asing bagi dirinya. Dia seperti mengenali tempat ini. Kamu ngelamun aja, ada apa Nak? Pak Le, saya masih ingin tahu tentang teka-teki satu kedipan ini. Apa yang terjadi jika saya sering menggunakannya? Sebenarnya masalah ini agak sulit, mengingat ayahmu yang memiliki darah biru yang amat kental, sehingga naluri dalam dirinya sangat membahayakan bagi warga sekitar dan keluarganya. Maksudnya Pak Le gimana? Pemilik warung datang sembari menghidangkan kopi serta jajanan. Nih Cak. Oh, siap makasih. Kemudian si pemilik warung tersenyum kepada Arya. Kayaknya ada roman-roman horor nih, ucap pemilik warung. Maksudnya apaan Mas? Tanya Arya pada pemilik warung itu.
Tubuh lu 3/4-nya kemana dah? Kok ngilang? Ada apa emangnya? Tanya pemilik warung itu dengan santai. Lu bisa ngeliat juga, Beh. Ya, lu gimana sih? Kita kan udah temenan lama. Setiap kali lu ke warung, lu pasti bawa orang aneh terus. Jadi gue terbiasa sama beginian. Tapi apa, Mas? Siapa wanita yang berambut hitam dekil, jelek, dan bau itu? Itu teman lu apa? Perasaan merinding Arya mulai mengitari setiap jengkal tubuhnya. Dia baru sadar bahwa dirinya sedang diikuti oleh sesuatu yang aneh. Pak Le, ini gak bercanda kan? Enggak lah, tapi gak usah khawatir. Udah saya kasih pagar gaib. Lain kali hati-hati, kita gak bisa memperkirakan siapa teman, siapa lawan. Maksudnya apa, Mas? Temen lu itu gak suka sama orang yang ngedeketin lu. Dia bakal ganggu dan bakalan ngasih pelajaran kepada siapa saja yang membuat lu marah. Jaga emosi lu. Apa ada cara supaya bisa terlepas dari yang beginian? Tanya Arya sambil menarik jaket hitamnya yang mulai kusut. Wah, itu kurang tahu dah. Tanya pemilik warung yang amat misterius itu. Jawabannya ada, jelas Pak Le. Lalu bagaimana Pak Le? Pleng, lu balik dah ke warung. Iya dah, awas ya. Kalau lu sampai gangguin gua lagi sama bocah kecil botak itu. Maksud lu tuyul? Hah, gak bakalan lah. Pemilik warung itu mulai membuang muka dengan kecut. Isi hatinya terbakar oleh kejadian dulu ketika Pak Le pernah membawa orang yang sama seperti Arya. Namun dia pemilik pesugihan tuyul. Pak Le sempat menguncinya, namun tuyul itu berhasil kabur. Nama saya Bromo. Saya kenal dengan ayahmu. Dia merupakan tabib hebat di daerahmu dulu. Ajiannya sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat situ. Tapi sayang, dia terpengaruh oleh sesuatu yang membuat kamu menjadi seperti ini. Jelas Pak Le sambil memperkenalkan diri sebagai Pak Bromo. Pak Bromo kenal dari mana ya saya? Dan apa maksudnya dengan ajian yang sangat ditakuti itu? Ajian itu bernama Ajian Inti Saketi. Sangat ampuh untuk pengobatan dan menghancurkan bangsa jin, bahkan mengirim atau menghancurkan teluh. Berarti desa saya aman dan gak ada teluh karena ajian ayah saya. Tepat sekali, dan tirakatnya sangat mahal sebanding dengan kualitasnya. Artinya ajian itu sangat berpengaruh. Benar, namun yang saya dengar di desamu terdapat seorang beraliran ilmu hitam yang mempengaruhi keluargamu. Siapa dia Pak Le? Kamu juga akan tahu sendiri nanti. Bagaimanapun juga ini sangat fatal. Si Nining adalah pembentukan dari mereka semua. Mereka semua siapa Pak Le? Mereka yang mengamalkan ilmu hitam dengan memprioritaskan kesenangan semata hingga lupakan Tuhan. Tapi ayahku seorang tabib dan gak pernah melawan aturan. Aturan itu yang membuat adalah ayahmu sendiri dan dilanggar olehnya sendiri. Berarti aku adalah korban. Syukurlah, kamu mulai paham. Kamu sudah tahu sendiri kan dengan kemampuan satu kedipan itu sendiri. Bukankah sudah cukup dengan kejadian masa lalu itu? Lalu siapa yang mencuci otak keluargaku sehingga ayah dan ibuku terjun ke dalam jalan yang salah Pak Le? Kelompok itu berisikan 11 orang. 3 orang sebagai ketua dan 8 orang sebagai abdi dalam. Artinya 11 orang ini memiliki jiwa yang terikat di dalam sebuah benda yang masih dirahasiakan. Lalu si Nining siapa? Sudah kubilang, Nining adalah pembentukan dari mereka semua. Mereka sengaja berkomplot dengan kuntilanak karena jiwanya mudah merusak orang-orang di sekitar. Kini perasaan Arya menjadi tidak biasa. Dia mendengar suara tangisan, rintihan dan tuntutan keras bahwa perkataan Pak Bromo itu hanyalah halusinasi belaka. Kamu sedang kontak batin kan dengan si Nining? Sudah kubilang, dia ingin merusak jiwamu. Aku jamin itu. Bagaimana Pak Bromo bisa tahu ada kontak batin dalam hati Arya? Kini wajah Arya mulai memerah seperti menahan rasa sakit di dalam dirinya. Nama orang itu adalah... Potong Pak Bromo. Siapa Pak? Aku gak kuat menahan ini. Ucap Arya sambil menahan gertakan di dalam hatinya yang berbisik dengan teriakan-teriakan jelas seperti, kamu sendirian, dasar pengecut, hempaskan mereka semua. Kamu bukan temannya.
tidak ada yang istimewa darinya. Orang itu adalah Pak Luhur. Sontak teriakan dari hatinya Arya mulai menambah. Wajah Arya mulai menjadi menyeramkan. Seketika tubuh Arya diambil oleh si Nining dengan paksa. "Kamu siapa?" tanya Arya yang dirasuki oleh Nining dengan mata melotot. Pak Bromo mulai mengepus rokoknya dengan santai. "Siapa? Saya." "Tidak sopan. Kalau ditanya itu dijawab." "Loh, kenapa kamu jadi marah?" "Jangan dipagari badannya si Arya." "Itu bukan urusanmu." Pak Bromo mulai mengambil posisi dengan tubuh sedikit mengarah ke samping Arya. Wajahnya menahan energi yang sedang menyerang tubuhnya. Seketika tangannya secepat kilat dan memukul pundak Arya dengan keras. Sosok Nining keluar dari tubuh Arya. Pemilik warung yang melihat kejadian itu langsung bersembunyi di balik pintu. Manusia biadab. Anak ini tidak salah. Cepat tinggalkan Arya." "Arya ini adalah anakku." "Gak ada yang namanya anak disiksa di masa lalu." Untuk kedua kalinya tubuh Nining berhadapan dengan Pak Bromo. Arya segera terbangun dan kaget melihat sosok kuntilanak tepat berada di belakangnya. "Pak Bromo, itu siapa?" "Itu Nining." Kuntilanak itu menatap kesal kepada Arya juga Pak Bromo. Dia hendak menarik Arya dan membawanya terbang, namun Pak Bromo segera mengambil langkah cepat dengan menusukkan 3 buah pasak pada tubuhnya. Kuntilanak itu bergumam keras sambil menggoyangkan tubuhnya. Ada 3 rentetan pasak mengitari punggung kuntilanak itu. "Arya, segera ke sini." Arya pun merangkak pasti menuju Pak Bromo yang sudah siap dengan kondisi ini. "Pak, itu kenapa?" "Nining sedang meminta bantuan kepada tuannya, Pak Luhur," jawab Pak Bromo. "Kamu gak akan bisa lari." Pak Bromo mulai memegangi sebuah tasbih kecil yang melingkari pergelangan tangannya. Mulutnya seperti merapalkan mantra. Badan Arya mulai bergetar hebat. "Pak, sudah Pak." Namun Pak Bromo tak mengindahkan Arya. Dia tetap merapalkan mantra untuk melemahkan Nining. "Pak, badanku panas, kayak kebakar." Nining kini mulai merasakan kesakitan. Jiwa Nining dan Arya menjadi satu. Itu artinya Pak Bromo harus membebaskan 3/4 jiwa yang sudah tertahan di tubuh Nining. "Pak, panas." Arya langsung membuka pakaiannya. Dirinya merasakan panas yang amat dahsyat. Keringatnya membasahi tubuh keringnya. Air matanya mulai berderai sebab menahan rasa panas yang amat dahsyat ketika Pak Bromo merapalkan mantra itu. "Kehormatan seseorang terletak pada tutur," katanya. Begitu ucap Pak Bromo. Perhatian kini mulai tertuju pada Arya yang mulai melemah. Tubuhnya melemas ketika kata itu diucapkan oleh Pak Bromo. Sosok Nining pun menghilang dengan bersamaan turunnya hujan. Pak Bromo membawa Arya menuju warung milik temannya itu. "Beh, ini ada pasien." Seorang yang dipanggil Babeh pun keluar. Dia adalah pemilik warung tadi yang merupakan teman dari Pak Bromo. "Jiwanya masih tertahan, tah?" "Ya masih." "Gimana caranya?" "Harus seserahan lagi." "Maksudnya?" tanya Babeh. "Ya harus dimulai dari awal lagi." Babeh mengangguk mengerti. Sambil menatap wajah Arya, dia mengelus jidatnya. "Masih ada satu lagi temannya, tapi masih tertawan di Pangilon." Pangilon dalam bahasa Jawa bermakna cermin. Menurut narasumber, cermin ini sangat langka dan berbentuk aneh. Karena saking langkanya, cermin ini diturunkan oleh seorang yang mempunyai kuasa tinggi dalam sebuah desa, baik sebagai lurah ataupun perangkat lainnya. Tidak jarang para pejabat lain pun memiliki simpanan gaib yang tidak pernah dipublikasikan agar tidak mengundang kecurigaan. "Anak kecil toh rupanya." "Bener, kayaknya sih teman gaib bocah ini." "Beh, saya pengennya masalah ini dirahasiakan. Orang tuanya lebih bahaya dari komplotan kuntilanak tadi. Lebih tinggi ilmunya." "Karena ajian yang tadi ya?"
Ya iya, harus diimbangi ilmunya, tapi nggak sekarang. Soalnya saya nggak berani masuk ke dalam. Jelas Pak Bromo. Begini saja, kalau bocah ini sudah siuman, masukkan benda ini. Babeh sambil memberikan kalung berbatu hitam dengan 2 garis yang terpotong seperempat cahaya, di mana 3 dari longgaran garis tersebut sudah mati cahayanya. 3 cahaya sudah padam, artinya ya, jiwanya sudah diambil. Pak Bromo memasangkan kalung berbatu hitam itu kepada Arya. Dirinya mulai iba kepada Arya yang harus menanggung beban seberat ini. Kelak kamu akan menjadi orang besar, nak. Jangan berhenti berjuang. Arya pun mulai terbangun sambil mengeluarkan dahak berwarna hitam. Dahak hitam? Artinya apa, Pak? Tubuhmu mulai rawan terkena penyakit, nak. Kamu harus jaga kesehatan. Arya mulai membereskan pakaiannya yang semula berantakan akibat rapalan mantra dari Pak Bromo. Aku dari kecil udah sakit-sakitan, Pak. Gak usah khawatir, besok juga sembuh. Arya, namamu Arya kan? Tanya Babeh. Iya, Beh. Babeh tersenyum, lalu mulai duduk di sebelahnya. Coba kamu pegang lehermu. Arya mulai memegangi lehernya dan mendapati sebuah kalung berwarna hitam yang memiliki 1 cahaya di antara 4 longgaran cahaya lainnya. Kok hanya 1 yang memiliki cahaya? Apa maksudnya ini? Pak Bromo dan Babeh mulai tertegun dengan pertanyaan Arya. Begitu cepat intuisinya sehingga menarik kesimpulan dari apa yang ingin dipaparkan oleh Babeh juga Pak Bromo. Cahaya yang menyala itu adalah jiwamu, sedangkan 3/4-nya lagi padam. Artinya jiwaku yang lain sudah ditawan, benar kan? Tanya Arya. Betul sekali, kamu sudah tahu itu. Bagaimana caranya agar jiwaku kembali kepada tubuh aslinya? Kamu nanti akan tahu. Nanti ada seorang yang menemanimu dengan perbedaan yang lebih kompleks, jawab Babeh. Kompleks? Benar, perbedaan itu sangat banyak sekali. Bahkan bahayanya jiwamu akan penuh dengan kebencian terhadap dirinya. Lalu bagaimana itu terjadi? Tanya Arya. Kamu akan menjawabnya dengan tekadmu yang sudah kau bulatkan dari awal. Arya mulai mengangguk. Tekadnya sudah jelas. Dia harus menemukan jiwanya kembali dan memecahkan teka-teki yang selama ini dirahasiakan oleh keluarganya. Baik Arya, sekarang kita mulai mencari tempat tinggalmu di daerah Rawamangun. Pak Bromo mulai izin pamit kepada Babeh. Pesan Babeh kepada Arya, seketika batu itu akan menyala jika menangkap sinyal partner yang dimaksud oleh batu itu. Dan dia akan menyala sebelum mendapatkan partner yang dimaksud. Aku ngerti, Beh. Makasih ya. Arya dan Pak Bromo melanjutkan perjalanan. Pukul 3 dini hari pagi, dia berangkat menuju Rawamangun dengan memesan taksi yang masih berjejer di jalan besar. Arya sangat terpukul dengan tindakan buruk yang diambil oleh ayahnya sendiri di masa lalu. Mengapa dia haus akan kejayaan dan perspektif warga? Arya memegangi kalung batu hitam itu pemberian Babeh. Ada harapan yang ingin dia kejar dan dia dapatkan. Partner. Pak, apakah 1 kedipan itu dapat aku kuasai dengan baik? Loh, mengapa kamu sangat yakin? Aku melihat ada harapan di mata ini. Terlebih lagi di masa depan aku melihat sesuatu yang buruk. Aku melihat 8 cermin yang harus aku hancurkan. Namun aku belum menemukan filosofi itu. Pak Bromo mulai sedikit-sedikit memahami 1 kedipan yang dimaksud. Aku mendapati belasan ruangan yang berjejer rapi. Namun di setiap ruangan aku mendengar teriakan yang membuat tubuhku bergetar hebat. Nyaliku saja gak mampu untuk membukanya. Apa yang dimaksud dengan ini ya, Pak? Pak Bromo masih mendengarkan Arya. Keraguan ini seperti kelabilanku di masa sekarang. Jika tidak aku tepis, maka akan semakin parah kondisi yang akan aku hadapi di masa yang akan datang. Pak Bromo mulai memegang pergelangan tangan Arya. Dia mulai memutar tasbih kecil yang pernah digunakan sewaktu mengusir Nining, kuntilanak yang mengganggunya di terminal tadi. Apakah kamu merasa panas, Arya? Arya mulai tertegun dengan pertanyaan itu.
seperti ada gertakan di tubuhnya. Tidak Pak, ada apa emangnya? Tasbih ini adalah pemberian ayahmu. Lalu apa fungsinya? Untuk menetralkan jiwa yang mengandung negatif, itu akan bekerja. Apakah ketika tubuhku merasa panas itu menandakan adanya aura jahat di dalam tubuhku? Kamu cerdas Arya, benar sekali. Aku hanya menebaknya Pak. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Apta di ruang satu kedipanmu itu? Arya kaget mendengar itu. Aku tidak melihat Apta Pak. Apta adalah batur gaib dari Arya yang terjebak di dalam cermin milik Pak Luhur. Bisakah kamu ingat kembali? Tunggu sebentar Pak, apakah Apta juga terjebak di Pangilon itu? Tanya Arya. Kemungkinan iya Arya. Loh, mengapa Bapak yakin? Aura Apta itu positif. Jelas Pak Bromo. Lalu mengapa dia membuat teror-teror sebelumnya? Arya pun balik bertanya lagi. Yang melakukan itu adalah Pak Luhur. Dari mana Bapak tahu? Aku adalah sepupu dari Pak Warno. Arya pun tidak menyangka bahwa Pak Warno memiliki sepupu yang tinggal di Jakarta. Hah? Benarkah Pak? Sehari sebelum seserahan itu dimulai, Pak Warno telah memberikan kabar kepadaku bahwa dia akan mengorbankan dirinya untukmu. Perasaan Arya kini mulai tercabik-cabik mendengar pernyataan dari Pak Bromo mengenai pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Warno untuknya. Apta itu sendiri merupakan anak pertamanya yang meninggal akibat wabah penyakit aneh yang menimpa warga setempat. Ayahmu tak mampu memberikan pengobatan kepada Apta dikarenakan penyakitnya itu sangat menular dan ganas penyebarannya. Arya mulai menyimak penjelasan dari Pak Bromo. Sehingga muncullah perspektif buruk dari para warga untuk mengorbankan Apta agar tidak terjangkit semua para warga olehnya. Dipasunglah Apta di kamarnya dan mulai melakukan seserahan di tengah lapangan. Itu asal-usul seserahan. Arya meneteskan air mata. Dia terharu mendengar cerita lama yang dikenakan oleh Pak Warno. Ini seperti tombak yang menusuk di dalam hati dan jiwa Pak Warno. Dia harus merelakan buah hatinya untuk menjadi korban keganasan wabah dan dijadikan seserahan agar tidak menyebarkan kepada warga sekitar. Lalu apa yang terjadi dengan istri Pak Warno, Pak? Istri Pak Warno meninggal dunia ketika Apta dilahirkan, sehingga dalam rumahnya hanya ditempati oleh Pak Warno dan Apta. Mereka hidup berdua saja. Lalu mengapa rumah itu seperti terbakar? Tanya Arya. Sebentar, Bapak akan melanjutkan cerita tadi. Sebentar lagi sampai. Jalanan di waktu menjelang subuh mulai sedikit ramai. Para pedagang kaki lima mulai menjajakan dagangannya di sepanjang jalan. Sudah sampai Pak, jelas supir taksi. Berapa semuanya Mas? 40.000 Pak. Pak Bromo mulai merogoh koceknya yang berisikan 50 ribuan juga ratusan ribu yang disatukan tanpa dompet. Ini Pak, ambil aja sisanya. Pak Bromo memberikan selembar uang 50.000 serta mengucapkan terima kasih karena telah diantarkannya ke sana. Arya, kita cari bubur dulu buat sarapan kita. Terus kamu nginep di kosan Bapak aja dulu. Nanti siang kamu boleh pergi menuju rumah om kamu. Siap Pak. Pak Bromo mencari tukang bubur ayam di sepanjang jalan Rawamangun. Dia mendapati sebuah gerobak bertuliskan bubur ayam enak yang berada di sebelah kiri jalan. Ayo, ke sana dulu. Arya mengikuti langkah Pak Bromo yang menjajaki jalanan pagi demi mendapatkan kehangatan dan aroma unik dari bubur ayam. Memang beda ketika kita memakan bubur ayam pagi hari dengan bubur ayam di malam hari. Feel nikmatnya lebih terasa di pagi hari karena memperkuat tenaga dan baik juga untuk sarapan pagi. Kang, pesan 2 mangkok ya. Siap Pak. Arya dan Pak Bromo menyantap bubur ayam yang masih hangat di pinggir jalan. Kesannya amat menyentuh manakala Arya menyeruput teh hangat yang disuguhkan oleh Pak Bromo. Aku masih ingat betul dengan prosesi seserahan yang dimaksud. Apa yang kamu ingat? Coba ceritakan.
Kedua tangan dan kakiku diikat oleh 4 obor yang mengelilingi tubuhku. Jika keempat obor itu padam, maka aku takkan mampu bersua kembali dengan keluargaku. Lalu, apa maknanya itu? Maknanya adalah pengorbanan jiwa. Pak Bromo langsung tersedak. Bapak nggak apa-apa? Benar sudah, Pak Luhur yang menjalankan prosesi itu. Tapi aku masih kurang yakin, Pak. Nak, di dunia ini jikalau kita memandang dengan kacamata naluri, semuanya akan sama. Tapi cobalah memandang manusia lebih dalam. Mungkin saja satu kedipan itu adalah kunci teka-teki masalahmu. Bisa dijelaskan secara rinci nggak, Pak? Pak Bromo menghabiskan suapan terakhir bubur ayam dan menyeruput teh hangat tawar yang sudah disediakan. Kamu itu bagaikan gelas, bisa ditelungkupkan atau ditegakkan. Namun itu akan berpengaruh jikalau kamu ingin diberikan minuman. Minuman apa saja yang kamu masukkan itu tergantung dengan ukuran gelas yang kamu pakai. Jangan sampai berlebihan. Soal rasa, semua orang akan menilai ketika sudah meminumnya. Arya mulai memahami sedikit demi sedikit perasaan Pak Bromo yang sangat menyayangkan tradisi seserahan itu. Aku tahu, Nak, kamu sangat terpukul dengan jiwamu yang sekarang. Tapi percayalah, kamu itu akan menemukan jati dirimu manakala kamu mampu menguasai diri sendiri. Perasaan Arya semakin tidak enak ketika dia melihat sesuatu yang aneh di dalam gelas miliknya. Pak, satu kedipanku. Apa yang kamu lihat, Nak? Arya melihat seorang wanita bersama dengan ayahnya. Namun itu bukan ibunya. Seperti orang lain yang mencoba menguasai keluarganya. Aku melihat seorang wanita bersama ayahku, tapi itu bukan ibuku. Itu adalah gambaran masa depan. Pak, kepalaku pening. Kamu belum terbiasa menggunakan satu kedipan. Kamu harus menunggu waktu yang tepat agar itu bisa bekerja dengan baik dan optimal. Pak Bromo segera memegangi tangan Arya dan mencoba menetralkan aura negatif yang berada di dalam jiwanya. Batur gaibmu. Kenapa, Pak? Itu adalah anak dari Pak Warno. Arya langsung kaget dan tidak mengira bahwa anak kecil yang dipasung itu benar adanya. Dia terkunci di salah satu tempat. Lalu bagaimana kelanjutannya, Pak? Kamu perlu bersabar. Ada waktunya kamu akan menemukan caranya. Sekarang kita akan berpisah di tempat ini. Kamu lanjutkan perjalananmu menuju rumah Omu itu. Jikalau ada apa-apa, kamu boleh menghubungiku di tempat ini. Siap, Pak. Pak Bromo izin pamit kepada Arya dan beranjak pergi ke arah yang berlawanan dengan Arya.